Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Evi Purnamasari. Kali ini kita akan membahas tentang arsitektur dan organisasi komputer. Nah, kita masuk materi yang akan kita sampaikan hari ini atau outline-nya, yaitu tentang pengenalan arsitektur dan organisasi komputer. Kemudian yang terdiri dari fungsi dasar komputer, kemudian strukturnya, hardware dan software hierarki, kemudian perkembangan dari teknologi komputer atau tren dari teknologi ya. Nah, kita masuk ke arsitektur dan organisasi komputernya terlebih dahulu pengenalannya ya. Komputer arsitektur. Nah, di sini dia adalah sebuah reference to thoughts attribute of a system ya, visible to a programmer or put another way, thoughts attributes that have a direct impact on the logical execution of a program ya, yang mana dia adalah sebuah reference untuk atribut dari sebuah sistem untuk seorang programmer ya. Nah, kemudian a terms that is often used interchangeably with computer architecture is instruction set architecture ya, atau disebut singkatannya ISA. ISA ya, instruction set architecture. Jadi adalah suatu kumpulan dari instruksi dari sebuah komputer, dari arsitektur dari komputer ya. Kemudian the instruction set architecture defines instruction format ya, kemudian instruction of codes, kemudian register, kemudian instruction and data memory, the effect of execute instruction on the register and memory, and algorithm for controlling instruction execute ya. Di sini dia termasuk terdiri dari sebuah instruksi dari opcode, kemudian format, register, kemudian data memory, kemudian execute instruction, kemudian register and memory, kemudian algoritma untuk controlling suatu instruksi ya. Nah, kita masuk ke komputer organisasi. Nah, kalau tadi komputer arsitektur itu apa? Sekarang kita masuk ke computer organization. Nah, computer organization reference to the operational ya, unit and their interconnection that realize the architecture specification. Nah, jadi dia lebih ke spesifiknya dari unit untuk menghubungkan ya, interconnection untuk menghubungkan dari unit untuk operator ya ke unit yang akan digunakan dari komputer itu, arsitektur yang lebih spesifik. Nah, example of arsitektur attribute include the instruction set, the number of bit used to reference various data type ya. Contohnya number, karakter ya, IO, mekanisme, and technologies for addressing memory ya. Nah, organization attribute include those hardware detail transfer to the programmer ya, such as controlling signal interface between the computer and peripherals and the memory technology use ya. Kemudian kita masuk di structure and function ya. Di sini a computer is a complex system ya. Contemporary computer contain million of elementary electronic components ya. How that can carry the dumps. Nah, a hierarchy system is a set of interrelasi ya, subsystem it's of the ini ya, apa ya, of the
of the dia lebih ke ini ya, the letter ya, lebih the letter in turn hierarchical in structure until we reach some lower level of elementary subsystem. Jadi level yang lebih tinggi dari subsystem. Nah, at a level the dictionary is conquered with structure and function ya. Structure, the way in which the component are interrelation ya. Function, the operation of each individual component as a part of the structure ya. Jadi komponen individual dari komponennya, fungsinya dari struktur itu apa. Kemudian kita masuk ke fungsi dasar komputer. About the structure and functional of a computer are in example in general terms that are only for basic functional that a computer can perform ya. And first data processing, kemudian next to the data store, kemudian data movement, kemudian control. Nah, data processing yaitu data yang mana untuk memproses. Kemudian data strong itu termasuk dari penyimpanan memori ya. Kemudian data movement, di situ data communication. Kemudian control itu adalah sebuah control ya, untuk mengontrol dari management to computer resource and option the performance of its function part in response to instruction. Jadi untuk mengontrol apa saja yang telah diperintahkan atau yang diinstruksikan oleh sebuah user ya. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya, komputer tren dari komputer. Yang pertama di sini dahulu kala ya, komputer itu hanyalah sebuah komputer yang sederhana, kemudian dikembangkan lagi, kemudian menjadi komputer tabung hampa ya. Kemudian karena terlalu besar, kemudian masuklah terbitlah komputer transistor, kemudian terbitlah lagi komputer IC, kemudian terbitlah lagi hukum Moore, kemudian komputer VLSI, kemudian yang sampai dengan saat ini terbitlah komputer cerdas. Yang disebut dengan komputer cerdas itu bisa dikatakan komputer saat ini sudah memiliki beberapa spek yang dengan kecepatan yang lebih tinggi, lebih besar, memori yang lebih besar, tapi perangkatnya atau hardware-nya hanya kecil ya. Tidak seperti zaman dahulu yang mesti memerlukan satu ruangan khusus ya untuk menyiapkan komputer saja. Nah, kalau saat ini tidak lagi. Oke, mungkin sekian ya sedikit dari pendahuluan dari arsitektur dan organisasi komputer. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat melalui komentar. Kemudian apabila nanti ada yang mau ditanyakan kurang jelas, boleh langsung hubungi saya melalui email yang terdapat di channel saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.